Oke, Mei, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Ya Pak, ada pertanyaan seputar ada beberapa kan saya punya LinkedIn ID, terus biasanya ada beberapa HR yang menghubungi untuk menawarkan pekerjaan melalui pesan message. Tapi eh, misalnya setelah saya lihat di Google atau di review-review lain bahwa perusahaan yang ditawarkan tersebut ibaratnya memang sering menawarkan kepada fresh graduate utamanya Pak. Dan memang mudah untuk menawarkan pekerjaan ke orang-orang gitu Pak. Dan ada beberapa cerita yang saya dapat bahwa perusahaan itu dalam hal gaji, dalam hal fasilitas karyawannya kurang baik, kurang memumpuni. Lalu gimana sih Pak caranya untuk menolaknya gitu Pak? Sedangkan beliau itu tahu kalau saya ini sedang butuh pekerjaan sebenarnya. Begitu Pak. Menarik ya. Wah, ini pertanyaanmu smart. Aku jelasin komplit dulu. Pertama adalah cara menerima informasinya, setelah itu cara mengambil keputusannya. Oke? Kamu harus memastikan kalau ada yang nawarin lewat DM LinkedIn, bacanya LinkedIn gitu ya. LinkedIn. Nah, gitu. Jadi, kalau ada yang nawarin lewat DM LinkedIn itu, kamu pastikan sudah menyerap informasi yang komplit. Misalkan, selamat siang Bu Mai, perkenalkan nama saya ini. Bu sedang jadi job seeker atau Ibu sedang mencari kerja ya Bu? Bu, saya ada peluang nih untuk jadi gini. Apakah Anda berminat? Nah, misalkan informasinya kayak gitu. Ya. Nah, di situ kamu berhak untuk nggak langsung jawab minat. Karena informasi basic yang harus kamu peroleh minimal satu, nama perusahaannya. Kalaupun itu bukan perusahaan, kalau itu bisnis tertentu, ya udah nama bisnisnya. Ya. Nomor dua, minta website atau sosial media officialnya. Tiga, role-nya, posisinya apa? Ya, jadi kamu nanti akan ditawari posisi apa, gitu. Minimal ini dulu. Kalau mau ada yang lain, mungkin nanti adalah terkait dengan gambaran tanggung jawab serta penempatannya, gitu. Jadi kalau mau komplit, ya. Nah, di DM lewat LinkedIn, itu LinkedIn itu kan dalam tanda kutip sosial media gitu ya. Jadi kamu berhak untuk saling tanya jawab sebelum memutuskan. Jadi kalau misalkan kayak barusan gini aku DM kamu kayak gitu, kamu langsung jawab aja. Contoh, misalkan, selamat siang Pak, salam kenal, terima kasih untuk penawarannya. Mohon informasinya Pak, ini terkait dengan tawaran tersebut, ini untuk perusahaan apa, gitu kan? Sampaikan aja yang ada di situ. Kamu info apa yang tadi belum tahu gitu. Dan untuk posisi apa, serta kalau bisa mohon informasinya Pak terkait dengan website atau social media officialnya sehingga saya bisa dalami terlebih dahulu, saya pelajari lebih dahulu gitu. Aku yakin 100% setiap loker yang baik, setiap loker yang asli, ditanya kayak gitu tuh gampang. Bahkan nggak perlu ditanya, udah ngasih tahu. Contoh, nanti kamu akan menemukan tuh, ini barusan contoh kalimat yang nggak komplit ya. Kayak seolah-olah tuh kalau lagi ngobrol gak formal tuh kayak, hai Bu Mai, salam kenal. Ibu lagi ini ya jadi job seeker ya, mau nggak kalau saya ada peluang? Seolah-olah jawaban cuma kayak gitu doang gitu ya. Cuman bahasanya lebih formal. Nah, ada yang sejak awal tuh udah lengkap. Misal, selamat siang Ibu Mei, perkenalkan nama saya ini dari PT ABCDEFG. Baru saja saya mereview profil Ibu dan kami tertarik dengan pengalaman yang dimiliki. Perusahaan kami, PT ini berganti ini sedang mencari kandidat sebagai gini nih. Apakah Ibu tertarik untuk mengetahui info lebih lanjut? Itu perusahaan yang kayak gitu tuh banyak banget gitu. Oke. Jadi kadang perusahaan itu langsung memperkenalkan diri dan nyampaikan maksud tuh bener-bener open. Nggak perlu kamu tanya yang tadi 5 poin yang ditulis, udah dikasih. Tapi yang sejak awal nggak ngasih, jangan serta-merta kamu anggap itu sebagai, wah ini main-main, ini bercandaan, ini perusahaan kecil, ini perusahaan reputasinya jelek. Enggak. Kenapa? Balik lagi. Karena chat ini kan lebih kayak ke obrolan gini, tapi profesional. Sehingga ada yang langsung nyodorin banyak, ada yang harus ditanya.
Tapi satu poin ya dari obrolan ini yang harus kamu yakini bahwa mau terbuka langsung atau harus ditanya dulu, perusahaan baik dan bereputasi baik pasti langsung ngasih tahu jawaban itu. Karena itu pertanyaan umum gitu. Bahasa simpelnya tuh kayak memberitahu kandidat nama perusahaan itu bukankah hal kewajaran? Itu bukannya kayak gitu ya loker-loker ya. Nanti kamu harus punya kepekaan bahwa sejak awal nggak ngasih tahu. Oke, gitu kan? Tapi waktu ditanya, nggak jawab. Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang ini. Iya, nama PT-nya apa? Nanti akan diberitahukan secara lebih lanjut apakah boleh minta WA-nya. Lo kasih tahu dulu. Ya. Jadi ibaratnya tuh kamu bener-bener harus memastikan itu dulu. Informasi yang komplit. Mohon maaf nih, aku pribadi akan selalu menyarankan, mungkin nanti kamu bisa belajar lebih detail di channel YouTube-ku ya. Cari di playlist FAQ seputar karir. Jadi bagaimana cara merespon kalau ada orang nge-DM via LinkedIn. Nah, di situ kamu boleh ngegali dulu gitu. Kalau misalkan orangnya buru-buru kayak Bu boleh minta WA-nya nanti kita diskusi lebih lanjut di sana. Kamu boleh menolak itu. Mohon informasinya Pak atau Ibu gitu. Saya membutuhkan informasi lebih dahulu terkait hal tersebut dan itu saya rasa bisa didiskusikan di sini tanpa perlu pindah ke WA dulu. Kayak gitu. Aku yakin obrolan kayak gini tuh kamu nggak perlu sampaikan kalau ini perusahaannya tuh valid dan orangnya tuh real maksudnya. Karena kalau udah nge-DM itu ada interest tuh beda-beda gitu kan. Gitu. Walaupun kayak gitu kan kita lagi boleh ada kehati-hatian dong. Gitu. Entah loker palsu atau loker bodong atau apapun itu. Nanti saya detail aku ajarin itu. Ya. Nah, digituin dulu. Nanti kalau mereka udah ngasih tahu, baru kamu sampaikan. Oh baik, mohon informasinya secara lebih lanjut. Ini boleh kayak tektokan chatnya ini boleh nggak langsung kamu balas dulu ya. Misalkan kamu minta info, terus dibalas. Ini linknya, ininya. Jangan langsung dibalas dulu. Nggak usah dibalas dulu, nggak apa-apa. Kamu cari tahu dulu. Valid nggak? Tanya di Google tuh. Cari, ya kan? Ulasan orang-orangnya, cari official website-nya, official sosmednya, cari di Google Maps, bahkan kamu nanya sama aku atau teman-teman di grup lowongan kerja gitu, boleh gitu. Nanti kalau kamu udah deal, jawab lagi, baik Bu, terima kasih, atau baik Pak, terima kasih, setelah saya pelajari saya tertarik untuk posisi tersebut, mohon informasinya Pak terkait dengan apa yang harus saya lakukan apabila saya tertarik untuk melanjutkan ke proses selanjutnya gitu-gitu. Nanti akan diinfokan tuh kayak gitu. Oke? Tapi dari tadi kita baru bahas terkait dengan memperoleh informasi yang lengkap dulu. Setelah informasi yang lengkap, kan ini baru ada keputusan nih. Keputusan ini cuma dua. Kamu tanya lebih lanjut, atau kamu berhenti. Gitu. Nah, menolak itu, karena kamu ngomongin menolak, kalau lanjut kan gampang ya, bahasanya kayak yang barusan ya. Tapi kalau menolak ini, ada dua. Jadi menolak itu, bisa yang kamu mau langsung fokus to the point, kayak gitu, atau yang rada basa-basi gitu. Fokus to the point itu ibaratnya terima kasih Pak atau Bu atas penawarannya. Memang benar saat ini saya adalah seorang job seeker. Namun sekarang saya sedang berfokus untuk berkarir sebagai ini atau ini. Gitu. Ya, semoga atau langsung dilanjut aja gitu. Mohon maaf saya belum dapat melanjutkan gitu penawaran luar biasa berikut atau penawaran berikut. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan selanjutnya. Dah to the point gitu aja nggak apa-apa. Seolah-olah kamu bilang aku lagi cari A B C D E, enggak. Jadi nanti kalau ada kesempatan nanti kita mungkin gitu. Ini langsung to the point. Kayak gitu. Ini menurutku yang lebih bagus ya. Bandingin ya, ini kan udah to the point. Yang satunya lagi jawabannya tuh kayak baik Pak atau Bu, terima kasih untuk informasinya. Mohon izin untuk saya pertimbangkan dulu ya. Nanti akan saya kabari kembali jika saya tertarik. Pernah dengar bahasa inilah ya, gitu. Nah, dua hal ini adalah bahasa yang biasanya disampaikan tuh ke teman-teman. Yang satu tuh to the point, yang satunya tuh rada-rada gantung gitu. Baiklah, saya pelajari dulu ya. Nanti kalau saya tertarik akan saya hubungi lagi. Itu bahasa gantung, bahasa calon-calon PHP. Sebenarnya ada bahasa yang ketiga, yaitu apa? Cuekin. Di DM nggak usah balas. Ini ada 3 style nih. Aku pernah nemuin ketiga orang ini. Maksudnya teman-teman yang pernah sesi kayak gini sama aku tanya. Ada yang kayak begini versinya.
ada yang kayak versi tengah ini bahasanya, ada yang versi baru dicuekin gitu. Nah, nggak ternyata udah cuekin aja deh, pura-pura nggak baca gitu. Ada yang diblok gitu. Jadi biar tadi karena kan dia tahu aku job seeker gitu, ya udah akunku hilang gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, dari aku pribadi, aku sodorin ini ke kamu, ya kan? Kalau jadi kamu mau yang to the point, yang middle gini, calon-calon PHP, atau yang dicuekin gini? Kalau aku pribadi, aku pilih yang pertama, gitu. Jadi sampaikan langsung to the point aja, biar nggak diuber. Bukan kayak di Uber ya. Jadi nanti kamu di spam bisa loh, udah ditawarin, nanti berapa hari atau berapa minggu lagi ditawarin lagi, terus kayak gitu. Jadi kalau udah to the point enak. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kamu udah jujur dengan A, B, C, D, dia bisa, kamu membantu dia biar nggak usah follow up kamu. Karena dia carinya E. Nah, suatu saat, kalau dia lagi nyari orang sebagai A, B, C, atau D, akan ditawarin ke kamu. Jadi mungkin dia akan datang lagi dengan penawaran yang lebih sesuai, paham ya? Gitu. Itu resiko kalau kamu pakai yang kayak begini. Nah, kalau yang PHP ini nih, aku kurang suka ya gitu. Karena ini kayak nggak enakan gitu, kayak baik Pak saya pelajari dulu ya, baik Bu saya pelajari dulu ya. Intinya seolah kayak gitu. Tapi nggak tahu tuh mau belajar sampai kapan, gitu. Akhirnya lewat aja gitu. Nah ini kurang bagus. Takutnya nanti suatu saat ada kebutuhan kamu ke suatu perusahaan dan HR-nya tuh dia. Waktu kamu mau ngechat dia, history chatnya yang dulu tuh belum kebales gitu loh, paham nggak? Waduh, dulu aku di DM aku gantung gini ya. Ini sekarang aku DM tiba-tiba aku ngomong mau menarik. Nah nanti kan dia pasti ngelihat history yang sebelumnya, paham nggak? Nah itu loh. Nanti kayak begitu nanti komunikasinya. Kecuali kamu bikin akun baru ya gitu. Paham ya? Jadi nomor 2 ini tuh kayak kamu nggak enakan di awal, nanti takutnya di akhir kamu juga nggak enakan lagi gitu. Jadi aku kurang setuju. Atau yang ketiga nih, nggak dibales atau diblok aja kayak gitu. Itu juga no sih. Tapi ada yang kayak gitu. Nggak sedikit loh itu yang kayak gitu juga gitu. Oke. Nah ini udah kegambar ya. Jadi bahwa jawaban dari pertanyaan kamu ini luar biasa ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi poin nomor 1 adalah pastikan kamu dapat info yang lengkap dulu. Jangan buru-buru mengiyakan atau menolak. Setelah punya info yang komplit, tinggal ambil keputusan lanjut atau enggak. Kalau bisa diobrol di LinkedIn aja, jangan kemana-mana dulu. Kalau nanti akhirnya menolak, dari 3 ini kamu tahu lah harus kayak gimana. Itu ya jawabannya ya, secara umum. Kalau lupa, nanti tonton lagi video ini. Oke, Mei, ada lagi ya pertanyaan selanjutnya soal LinkedIn? Boleh deh. Kamu lari ke LinkedIn, ya udah aku lari ke LinkedIn. Apalagi yang kau bingung? Ini beda lagi Pak, ini pembahasannya tentang interview. Oh interview, oh boleh. Kamu udah nyiapin pertanyaan ya ini, terus gimana? Ya, agak acak-acakan ke Bapak ya Pak. Gak apa-apa, santai. Ya, beberapa kali saya tuh ikut interview di beberapa perusahaan, tapi perusahaannya itu di balik Pulau Jawa, Jakarta, kalau nggak Bandung gitu Pak. Sedangkan sayanya posisinya di Sumatera gitu kan Pak. Jadi pada beberapa kali HR tuh menanyakan, oh jauh ya, mau nggak sih ke sini nanti kalau kerja? Saya jawab dengan, ya Pak, saya siap untuk berpindah, untuk pergi atau menetap ke sana, karena saya saat ini masih lajang, saya pikir gitu kan. Jadi saya fokus untuk berkarir nantinya. Tapi beberapa kali HR itu seperti tidak setuju Pak, karena saya bukan domisili dari Jakarta atau Pulau Jawa gitu Pak, karena menurut mereka terlalu jauh untuk saya pergi ke Jakarta. Nah itu gimana sih Pak ngeyakininya kalau saya tuh emang mau gitu loh, nggak masalah kalau misalnya saya yang ke Jakarta gitu Pak. Ya aku jawab dulu ya, ini kompleks juga nih gitu. Jadi gini, terkait faktor lokasi, domisili gitu-gitu ya, ada perusahaan yang hal itu tuh kayak nggak terlalu bermasalah. Oke, faktor lokasi, faktor domisili gitu-gitu. Tapi ada yang kayak gitu tuh memang dipertimbangkan, cukup dipertimbangkan. Tidak hanya dari penempatan kerjanya, tapi bahkan dari proses rekrutmennya. Gitu ya. Misalkan kita ada perusahaan yang nggak terlalu penting soal domisili, ada nggak? Ada. Misalkan apa ya, kerja remote, kerja online. Itu kamu kantornya base-nya di belahan dunia lain gitu ya. Gitu. Kita di jam 5 pagi, sono masih 5 sore kayak gitu, ya nggak masalah gitu. Online, remote, itu nggak ada masalah faktor domisili. Ya kan? Ini dari rekrutmen maupun penempatannya gitu kan. Ini contoh aja. Penempatan juga kan banyak lokal-lokal yang tulisannya siapapun boleh daftar, nggak ada tulisannya butuh domisili tertentu gitu kan.
Dan dari sisi penempatan juga kayak bersedia tempatkan di mana saja seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Tapi ada loker-loker yang dia itu bahkan di info lokernya itu nyebut diutamakan domisili mana gitu. Atau bahkan bukan diutamakan. Kalau diutamakan tuh artinya yang lain juga boleh daftar. Itu bahasanya lebih strict lagi. Berdomisili di mana. Nah itu udah jelas. Artinya yang lain nggak usah coba-coba deh, pasti ditolak. Gitu. Kalau diutamakan berdomisili di mana, itu masih ada kemungkinan. Tapi kok akhirnya gimana ya? Di rekrutmen kan aku mau datang. Lalu gimana gitu? Nah, kadang tuh beberapa pertimbangannya tuh gini. Proses rekrutmen tuh kadang tuh butuh yang satu proses itu cepat. Jadi kamu tuh nggak harus nungguin kamu kesini dulu. Biasanya kan orang-orang yang domisilinya jauh tuh kayak butuh schedule dulu biar kamu bisa aku proses gitu kan. Padahal kita butuh cepet. Bisa yang kadang itu. Atau kasihannya kita, kamu bolak-balik. Jadi beneran loh ada rekruter yang kayak gajinya tuh segini, kamu tuh dari sono ke sini tuh sekian banyak. Udah datang ke sini kan masih ada tes-tes lagi. Belum tentu juga keterima gitu. Kita tuh ada unsur kemanusiaannya juga kayak gitu, rekruter kayak gitu. Paham ya? Itu. Tapi juga ada faktor lain, yaitu faktor penempatan. Misalkan apa? Faktor penempatan itu kayak ada pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan orang yang berdomisili di situ. Bahkan dalam waktu cukup lama. Kenapa? Udah hafal jalan, udah hafal budaya. Jangan sampai kamu kerja jadi sales marketing atau apapun yang butuh pengetahuan jalan, tapi kamu nggak tahu tuh dikit-dikit nyasar, dikit-dikit nggak tahu Google Maps gitu. Atau nggak tahu cara gaya berkomunikasi dengan orang-orang yang tinggal di daerah situ dan lain-lain gitu. Ya, itu bisa. Ada juga alasan lain itu misalkan dari retensi karyawan. Jadi banyak orang yang udah bekerja, khususnya yang cewek gitu ya. Tapi ini nggak selalu ya. Itu pasti banyak yang beralasan resign tuh mau ngikut suami, mau ngikut keluarga kemana-kemana gitu. Jadi orang itu ya akan cenderung tidak menjadikan alasan resign ikut keluarga kalau dia kerja sesuai dengan domisili dia gitu. Jadi kemungkinan resign itu kecil kalau kamu tinggal di Palembang misalkan, terus kerja di Palembang gitu ya, daripada kamu orang Manado kerja di Jakarta, orang Palembang kerja di Jakarta, pasti ada alasannya. Resign yang ngikut ini ke rumah, harus ngurus apa ke rumah, ngurus siapa ke rumah, ngapain ke rumah gitu-gitu. Itu buat retensi karyawan, karena perusahaan ngerekrut itu berinvestasi, beli aset termahal yaitu karyawan. Nah itu nanti rugi tuh, ya kan? Untuk faktor retensi juga ada gitu. Dan lain-lain lah, nggak perlu aku sebutin semua. Nanti sesi detail aku jelasin. Sehingga dengan mempertimbangkan itu semua, beliaunya akhirnya ya merasa bahwa tar dulu deh gitu. Tapi kalau kita pakai sudut pandang kita sebagai job seeker, kita boleh memperjuangkan itu gitu. Wah, kamu jauh ya, sampaikan saja gitu. Bahwa kamu tuh orangnya punya fleksibilitas dari si lokasi. Ya, betul Pak, sekarang saya tinggal di sini, namun saya bersedia untuk hadir ke Jakarta mengikuti seluruh proses rekrutmen, dan saya juga bersedia untuk ditempatkan di mana saja, apalagi di Jakarta, karena memang saya cukup familiar dengan Jakarta, karena misalkan sebelumnya saya kuliah di Jakarta, atau sebelumnya saya tinggal di sana dalam kurun waktu lama, atau saya memiliki banyak saudara di sana yang saya bisa tinggal di sana, dan lain-lain gitu. Jadi kekhawatiran itu bisa ditepis gitu loh, gitu. Ya, jawab sehingga apa dari jawaban ini? Artinya jangan sekedar kamu bilang nggak apa-apa kok Pak gitu. Kasih alasan, dan alasannya tuh yang real gitu, bahwa saya nggak apa-apa kayak gitu karena gini gitu. Jadi berikan alasan-alasan yang bikin kita tuh tenang gitu, bahwa kayak oh nggak bakal nyasar, oh dia nggak bakal spend gitu kan. Dia balik lagi analisisnya tuh kayak gitu. Jadi nggak masalah itu. Oke, nanti dilatih. Nah, karena namanya ini adalah interview, nanti dilatih cara penyampaiannya, bagaimana cara meyakinkan orang, apapun itu materi yang disampaikan gitu ya. Ini kebetulan kan faktor lokasi, faktor domisili gitu. Nanti hal-hal lain juga ada hal-hal yang harus kamu yakinkan, mulai dari skill kamu, pengetahuan kamu, pengalaman kamu, prestasi kamu, dan lain-lain kayak gitu. Oke, nanti di sesi biasanya Zoom selanjutnya tuh kita role play interview gitu. Mungkin ada pertanyaan lanjutan atau tanggapan lagi boleh. Kalau untuk saat ini cukup sih Pak. Belum Cukup. ada lagi pertanyaan. Oke, kalau belum ada pertanyaan aku yang nanya. Karena mumpung keinget karena kamu tanya. Kamu apply jobnya tuh berarti nggak sekedar di daerah kotamu situ ya? Benar ya daerah mana sih? Iya Palembang Pak. ya? Tapi bahkan Palembang. di Jakarta sini juga
Jabodetabek, maksudnya Jakarta, Bandung itu juga kamu coba lamar ya, gitu. Iya, Pak. Kamu apply jobnya udah rutin belum? Udah tiap hari belum? Kalau misalnya ada yang sesuai dengan kualifikasi saya, biasanya saya selalu dapat tiap hari, Pak. Tiap hari itu selalu cek-cek loker, Pak, di grup atau di Telegram dan di website. Rata-rata sehari bisa ngirim berapa banyak lamaran ya? Satu hari bisa paling banyak kemarin itu terakhir kali 15 lamaran, Oh, Pak. oke, nice. Oh, ya udah nggak apa-apa, karena gini, aku cuma mau ngingetin adalah satu, kamu harus konsisten. Karena kita nggak tahu loker yang cocok itu akan rilis di hari apa, ya kan? Yang kedua, Mm-mm. kamu selain konsisten dari sisi waktunya, kamu juga harus konsisten dari sisi sumber lokernya. Karena nggak Hmm. selamanya kalau kamu cuma ngandalin job portal A terus nanti lokernya muncul di situ. Enggak. Loker tuh bisa muncul di mana ya, di website, terus seri post yang ada di grup WA aku, atau tadi kalau sebut Telegram, itulah terus ada di mana gitu. Sehingga semua itu harus dioptimalkan tiap hari. Jadi udah rutin tiap hari semuanya dipakai. Itulah kenapa, mungkin karena kamu kan baru member baru ya. Jadi sebagai gambaran aja, teman-teman di grup itu rata-rata bisa sehari itu 20 sampai 30 lamaran per day gitu. Dan itu hari libur aja, weekend aja tetap lamar. Kenapa? Ya karena job portal, LinkedIn gitu ya. Misalkan Jobstreet lah atau LinkedIn itu bisa dilamar kok di luar hari kerja dan jam kerja gitu. Kalau strategi mau ngirim di hari kerja dan jam kerja itu via email aja. Kalau di luar email itu boleh, karena mereka pakai sistem kayak APS gitu. Jadi nggak ada window waktunya, mereka cuma sistem perankingan gitu. Oke? Terus terkait dengan satu lagi ya, ini satu pertanyaan itu. Yang kedua terkait interview. Ada nggak pertanyaan interview berdasarkan pengalaman sejauh ini yang kamu bingung jawabnya? Atau kamu nggak yakin jawabannya? Atau kamu kayak, aku baru denger deh, emang ini ditanyain ya kayak gitu? Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah. Gitu. Sejauh ini belum ada sih, Pak. Belum ada ya? Belum. Oke. Kalau gitu sekarang kita masuk ke sesi detail ya. Oke. Wait.